Kami dari UNP jurusan Administrasi Publik. Saya Gama Dehidir Saputra. Saya Mista Maharani. Saya Nada Sofia. Kami bertiga dari UNP jurusan Administrasi Publik akan menjelaskan materi terkait IKD. Nah, apa itu IKD? IKD itu Identitas Kependudukan Digital. Jadi IKD ini memudahkan kita untuk IKD itu merupakan sistem atau format identifikasi yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola data identitas warga negara. Contohnya itu KTP, yaitu KTP yang berbentuk elektronik. Jadi kita tidak memerlukan KTP untuk fisik lagi. Untuk fungsi IKD ini itu yang pertama verifikasi identitas yang aman. Dengan penggunaan IKD itu menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi yang canggih untuk memastikan bahwa identitas individu yang terdaftar sah dan tidak bisa dipalsukan. Yang kedua, peningkatan akses layanan publik. Dengan IKD, warga dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih online, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan, tanpa perlu membawa dokumen fisik lagi. Yang ketiga, efisiensi administrasi. IKD membantu untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. Yang keempat, itu untuk pengurangan pemalsuan identitas. Dengan menggunakan biometrik dan teknologi yang canggih, IKD dapat mengurangi untuk risiko pemalsuan identitas dan penyalahgunaan dari data. Yang kelima, integrasi data. Dengan IKD memungkinkan integrasi berbagai data kependudukan dari berbagai instansi sehingga memudahkan sinkronisasi dan pembaruan data secara lebih real time. Yang keenam, pengelolaan data yang lebih baik. Dengan IKD menyediakan platform yang lebih terstruktur dan aman untuk penyimpanan dan pengelolaan data pribadi sehingga data lebih mudah diakses dan diatur. Yang terakhir itu mobilitas dan fleksibilitas. IKD memungkinkan warga untuk mengakses identitas mereka kapan saja, yaitu dengan penggunaan HP. Dengan penerapan IKD ini diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kasus penyalahgunaan identitas, dan peningkatan efisiensi dalam berbagai proses administrasi di sektor publik maupun swasta. Materi lanjutan yang akan disampaikan oleh Tata. Nah, selanjutnya kakak membacakan apa aja yang ada di dalam aplikasi IKD, yaitu data keluarga, kartu keluarga, ada surat keterangan kependudukan, dokumen lainnya seperti BPJS, NPWP, dan lain-lain. Lalu kita bisa juga ada tanda tangan elektronik dan pelayanan lainnya. Nanti jika ada yang bertanya apakah IKD ini wajib, sebenarnya tidak wajib, tetapi dalam jangka panjang mungkin akan beralih ke layanan digital. Semua aksesnya akan beralih ke layanan digital. Jadi baiknya kita mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi IKD ini. Adapun manfaat yang kita dapat untuk dari memiliki aplikasi IKD ini, yaitu yang pertama, praktis dan mudah digunakan. IKD ini dapat disimpan di smartphone sehingga Anda tidak perlu membawa kartu KTP kemana, misalnya ada keperluan memenuhi KTP. Jadi kita nggak perlu bawa bukti fisik KTP-nya, kita hanya bisa melihatnya dari HP saja, karena kan ribet kan kalau misalnya kita bawa kartu-kartu, kadang ada lupa. Jadi kita bisa menggunakan smartphone. Yang kedua, ini juga aman dan terlindungi karena dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi kita. Data ini dienkripsi sehingga hanya kita sendiri yang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, itu menghemat waktu dan biaya juga, karena kita tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus berbagai layanan yang kependudukan. Bisa juga mengurus layanan kependudukan secara online melalui aplikasi IKD ini. Selanjutnya, mempermudah akses layanan publik seperti membuka rekening bank, mengurus SIM, membayar pajak, mengajukan BPJS kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu mencegah pemalsuan data kependudukan, di mana aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk mencegah pemalsuan data kependudukan dan dapat membantu meningkatkan keamanan dan keakuratan data kependudukan di Indonesia ini.
Adapun syarat-syarat untuk mengaktifasi aplikasi IKD ini yang pertama, memiliki KTP elektronik fisik atau bagi yang pernah memiliki KTP fisik tetapi sudah perekaman KTP elektronik. Itu biasanya kalau misalnya nanti adik-adik udah 17 tahun setelah mendaftar bikin KTP, itu biasanya kita dikasih bukti fisik. Nah, melalui bukti fisik itu kita bisa mendaftar di aplikasi IKD. Yang kedua, harus memiliki smartphone. Yang ketiga, memiliki jaringan internet yang kuat pada smartphone. Dan yang keempat, datang ke kantor Dukcapil untuk mengaktifasinya terlebih dahulu. Bentuk keamanannya yaitu diberikan personal identification number. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang mau mencari aplikasi IKD itu, jadi kayak gini. Jadi wak datang ke Dukcapil tuh, wak aktivasi pakai nomor HP. Nah, beko wak download aplikasinya di Play Store, namanya Identitas Kependudukan Digital. Nah, beko deh. Nah, karangan lu. Oh, beko lah menu utamanya. Beko tekan masuk. Masuk. Nyo ke patang gua ada apa? Pinnya. Ngulu wak kunci lu ya. Masuk. Aku ada pinnya beko, pinnya nyagi di orang Dukcapil tuh beko. Ada pin awak ajannya cari dulu. Ke tampilannya, tampilan mumpanya. IKD biksua kalau lau mau tuju balik, beko urus itu ke supaya beko KTP digital tuh beko KTP fisik hilang. Awak ada KTP digital awak. Mode BPJS, mode sure lah pokoknya. Aku ada data keluarga awak nampak. Data keluarga. Keluarga awak nampak loh. Data keluarga. Nah, itu dokumennya, dokumen kependudukan. Jaringan. Itu menu-menunya. Menunya data keluarga, pelayanan, pemantauan layanan, histori aktivitas. Jadi di siku sewa buek bisa ndak perlu ke Dukcapil doh. Cuman ada batasan kuotanya untuk mendaftar yang surat-surat yang lain. Cara mendaftar aplikasi IKD kok. Yang pertama unduh dulu aplikasinya di Play Store. Yang kedua bawa nick, email, nomor HP, dan buat foto dan verifikasi wajah di QR code itu di Dukcapil tuh. Itu sudah tuh, kalau lah berhasil pendaftaran beko kirimnya email surat itu. Yang kedua yang selanjutnya beko nyaginya pin, beko pin tuh ubah beko lah pin yang terserah awak buat pin nomornya tuh. Kalau lah awak buat pin tuh awak lah berhasil login di aplikasi IKD itu. Baiklah, dari penyampaian materi tentang penerapan IKD tadi, apakah ada dari adik-adik yang ingin bertanya soal penerapan IKD di Kota Padang ini? Boleh, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Arif Pratama. Saya akan bertanya apa tantangan penerapan IKD di Kota Padang. Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Tantangan ya. Berbicara tentang tantangan, karena aplikasi ini juga masih belum diterapkan secara menyeluruh, jadi mungkin ada beberapa tantangan, yaitu ketika melakukan sosialisasi dan edukasi IKD ini kepada masyarakat, itu banyak masyarakat yang masih gagap teknologi. Iya, jadi kita agak susah untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi memang perlu sosialisasi untuk melakukan penerapan IKD ini. Yang kedua, ketersediaan akses internet dan smartphone yang belum merata di Kota Padang. Misalnya kayak masih banyak orang-orang yang, kan semua orang di Kota Padang nggak semuanya punya HP gitu. Jadi itu mungkin tantangan yang kedua. Yang ketiga, ada potensi mungkin penyalahgunaan IKD untuk tujuan kriminal gitu. Nah, solusinya dengan melakukan sosialisasi tadi. Yang kedua, mungkin ada pemerintah akan memberikan jangkauan internet yang luas di Kota Padang, atau misalnya pokoknya jaringan internet yang lancar, atau misalnya nanti ada smartphone yang itu
kita kaitkan dengan pemerintah nanti ya. Terus yang ketiga, meningkatkan keamanan aplikasi IKD ini sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana IKD ini ada Bisa scan ya scan dengan penipuan. scan QR atau gitu. Jadi itu mungkin meminimalisir adanya penyalahgunaan kriminal. Soalnya banyak hacker kan. Nah, pemerintah harus optimal untuk memaksimalkan keamanan data dari penduduk kita ini. Baiklah, apakah ada adik-adik yang lain yang ingin bertanya juga? Silakan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pemerintah untuk menerapkan IKD supaya IKD ini sebagai identitas digital utama di Kota Padang ini? Akan dijawab oleh Nada. Nah, karena IKD ini memiliki banyak keunggulan ya, jadi ada beberapa alasan mengapa IKD diproyeksikan untuk menjadi identitas utama itu. Yang pertama, untuk mendukung inklusi keuangan, IKD dapat menjadi alat penting untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Yang kedua, mempermudah akses layanan publik. IKD dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan bertransaksi online. IKD dapat digunakan untuk verifikasi identitas diri saat melakukan transaksi online, sehingga meningkatkan keamanan dan minimalisir penipuan. Transaksi online ini pembuatan surat-surat menyurat. Yang terakhir itu untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi. IKD dapat menjadi fondasi untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, di mana berbagai layanan dan platform dapat saling terhubung dengan aman dan mudah. Oke. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi kami dari kami bertiga. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.